Di sebuah sudut kota Bandung, berdiri sebuah rumah megah di tengah kawasan elit. Dari luar, bangunan ini tampak biasa saja. Sebuah rumah bertingkat dengan pagar tinggi dan desain modern. Namun, ada satu hal yang membuat rumah ini begitu berbeda. Di atapnya, menjulang sebuah patung gurita raksasa berwarna abu-abu dengan tentakel yang menjulur liar ke berbagai arah. Warga sekitar menyebutnya sebagai rumah gurita. Kisah tentang rumah ini tidak sekadar soal arsitektur aneh atau desain yang unik. Seiring waktu, desas-desus pun menyebar, membentuk sebuah legenda urban yang mencekam. Banyak yang percaya bahwa rumah ini bukan sekadar tempat tinggal. Katanya, di dalamnya terdapat aktivitas ritual, sekte sesat, bahkan praktik pengorbanan manusia. Apakah benar ada praktik pemujaan iblis di dalamnya? Atau semua ini hanyalah ketakutan berlebihan masyarakat terhadap hal-hal yang tak biasa? Rumah ini berada di kawasan elit kota Bandung, tepatnya di Jalan Cipaku, Kecamatan Ciumbuluit. Berdiri megah di atas lahan luas, rumah ini terlihat kokoh dan tertutup. Tak ada aktivitas mencolok, tak ada papan nama. Bahkan nyaris tak terlihat penghuni yang keluar masuk. Yang paling mencolok dari bangunan ini adalah patung gurita raksasa di atapnya. Ukurannya tidak main-main, cukup besar untuk terlihat dari kejauhan. Wujudnya menyerupai gurita dengan 8 tentakel yang menjulur liar, seakan ingin meraih siapapun yang melihatnya. Tak pelak, patung itu memancing rasa penasaran publik sejak lama. Tak ada catatan resmi atau arsip yang menyebutkan siapa pemilik rumah itu. Hal ini justru memicu berbagai spekulasi. Beberapa warga percaya bahwa rumah itu dimiliki oleh orang kaya yang menyukai seni eksentrik. Namun, yang lain percaya bahwa rumah itu adalah markas dari sebuah sekte rahasia yang menjalankan ritual gelap. Kisah mistis rumah gurita mulai merebak di awal tahun 2010-an. Beberapa warga mengaku melihat aktivitas mencurigakan di malam hari. Mobil-mobil mewah datang silih berganti di tengah malam, namun lampu rumah tetap gelap. Ada yang mengatakan melihat orang-orang berpakaian serba hitam masuk ke dalam rumah tanpa suara, membawa koper besar dan tak pernah keluar. Rumor lainnya lebih ekstrim. Ada yang mengatakan suara jeritan terdengar dari dalam rumah pada malam-malam tertentu. Beberapa orang bersaksi mendengar lantunan lagu aneh, seperti nyanyian ritual, diiringi bau menyengat seperti dupa yang dibakar. Dari sini, mulai timbul dugaan bahwa rumah tersebut adalah tempat berkumpulnya sekte sesat. Dugaan ini diperkuat oleh simbol gurita di atap rumah, yang dianggap oleh sebagian orang sebagai lambang kultus atau pemujaan terhadap kekuatan gaib. Simbol gurita bukan sekedar binatang laut. Dalam dunia simbolisme, gurita sering dikaitkan dengan kekuatan bawah sadar, kelicikan, dan kendali. Dalam beberapa aliran okultisme, gurita digambarkan sebagai makhluk yang memiliki banyak lengan untuk menjangkau dan menguasai banyak aspek kehidupan manusia. Di dunia barat, gurita kerap muncul sebagai simbol organisasi rahasia, seperti dalam teori konspirasi tentang Illuminati atau sekte rahasia yang mengendalikan dunia. Gurita digambarkan sebagai entitas yang diam-diam membungkus dunia dengan tentakel pengaruhnya, politik, ekonomi, militer, bahkan spiritualitas. Maka tak heran ketika simbol ini muncul begitu mencolok di atap sebuah rumah tertutup, publik langsung mengaitkannya dengan kultus rahasia. Beberapa pengamat simbol percaya bahwa patung gurita itu merupakan penanda atau beacon bagi anggota sekte yang datang dari berbagai wilayah, seolah memberi sinyal bahwa mereka berada di tempat yang tepat untuk mengikuti ritual tertentu.
Misteri rumah gulita menarik perhatian banyak pihak. Tak sedikit YouTuber, wartawan lepas, dan peneliti urban legend yang mencoba membongkar rahasia rumah ini. Salah satu dokumentasi paling terkenal adalah video yang diunggah oleh seorang pembuat konten bernama Ewing HD. Ia bersama timnya menyelidiki keberadaan rumah tersebut secara langsung. Dalam video tersebut, mereka berhasil masuk ke dalam rumah secara diam-diam. Yang mereka temukan cukup mengejutkan. Bagian dalam rumah sangat luas, namun kosong. Tidak ada perabotan, hanya ruang-ruang kosong yang tampak tak berpenghuni. Namun di salah satu ruangan bawah tanah, mereka menemukan tangga spiral yang mengarah ke ruang bawah lebih dalam lagi. Sayangnya, akses ke ruangan itu tertutup rapat. Mereka hanya bisa mengintip melalui celah kecil dan melihat lorong panjang gelap yang tampak seperti bunker. Lorong ini memicu berbagai spekulasi. Apakah itu ruang penyimpanan atau tempat di mana ritual dilakukan? Meski tak menemukan bukti konkret adanya aktivitas sekte, video tersebut memperkuat aura misteri yang sudah terlanjur melekat pada rumah itu. Tak sedikit warga sekitar yang menolak berkomentar. Mereka enggan membahas rumah itu secara terbuka, seolah takut akan konsekuensi tak terlihat. Namun beberapa bersedia memberi keterangan secara anonim. Seorang warga mengaku pernah kehilangan hewan peliharaannya, kucing dan ayam, secara misterius. Ia menduga ada hubungan dengan rumah gurita, apalagi setelah ia melihat seseorang masuk ke halaman rumah membawa karung besar di malam hari. Kisah lain menyebutkan bahwa beberapa tahun silam, ada seorang gadis remaja yang hilang tanpa jejak di sekitar kawasan itu. Meski polisi menyatakan tidak ada bukti keterkaitan dengan rumah gurita, masyarakat tetap curiga. Rumor berkembang cepat bahwa gadis itu adalah korban persembahan dalam ritual sekte sesat yang konon bermarkas di sana. Di tengah derasnya rumor dan spekulasi, akhirnya muncul klarifikasi dari pihak yang mengaku sebagai pemilik rumah tersebut. Dalam sebuah wawancara dengan media lokal, ia menyatakan bahwa patung gurita itu hanyalah bagian dari desain seni arsitektur. Rumah itu katanya adalah properti pribadi yang sempat dijadikan studio dan tempat tinggal sementara. Ia juga menolak keras tuduhan adanya kegiatan sekte atau praktik mistis. Menurutnya, semua itu hanyalah imajinasi liar publik yang terpancing karena bentuk rumah yang tak biasa. Namun sayangnya, klarifikasi ini tak cukup meredam rumor. Banyak yang menilai pernyataan itu hanya tameng untuk menutupi aktivitas yang lebih dalam. Apalagi setelah video penelusuran menunjukkan adanya ruang bawah tanah misterius yang tidak dijelaskan oleh sang pemilik. Legenda rumah gurita kini telah menjadi bagian dari urban legend populer di Indonesia. Kisahnya dibahas dalam berbagai media, mulai dari forum horor, video investigasi, hingga film dokumenter. Dalam dunia pop kultur, rumah ini menjadi simbol dari ketakutan terhadap yang tidak diketahui. Ia mewakili bayangan masyarakat tentang kekuatan tersembunyi yang mungkin eksis di tengah-tengah kita. Sekte rahasia, pengorbanan manusia, simbol okultisme, semua melebur dalam kisah ini, menciptakan sebuah narasi yang memikat sekaligus mengerikan. Tak sedikit pula kreator konten yang menjadikannya inspirasi untuk cerita fiksi. Beberapa bahkan membuat cerita seram yang mengaitkan rumah gurita dengan dunia gaib dan makhluk astral yang menghuni rumah tersebut. Hingga kini, belum ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa rumah gurita benar-benar markas sekte sesat. Tidak ada laporan polisi tentang aktivitas kriminal di lokasi itu dan tidak ada korban yang muncul secara terbuka. Namun di sisi lain, banyak kejanggalan yang tak bisa diabaikan. Keberadaan ruang bawah tanah, aktivitas malam hari, dan reaksi tertutup dari warga sekitar, semua menambah lapisan misteri yang sulit dibantah. Mungkin
Kisah ini hanyalah legenda urban yang terbentuk dari rasa takut kolektif terhadap hal-hal yang asing dan tak bisa dijelaskan. Atau mungkin juga ada sesuatu yang benar-benar disembunyikan di balik dinding tebal dan patung gurita yang mencolok itu. Kisah rumah gurita di Bandung adalah gambaran sempurna bagaimana simbol, arsitektur unik, dan sedikit keheningan bisa melahirkan legenda yang hidup di tengah masyarakat. Dalam dunia di mana informasi mudah tersebar, misteri semacam ini menjadi bahan bakar imajinasi kolektif. Kita hidup di zaman di mana kenyataan dan cerita bisa bercampur, membentuk narasi yang sulit dipisahkan. Apakah rumah itu benar-benar tempat ritual sesat? Atau hanya bangunan biasa yang jadi korban imajinasi berlebihan? Jawabannya mungkin akan tetap menjadi misteri, seperti patung gurita itu sendiri yang diam-diam memandang kota Bandung dari ketinggian, menunggu, mengawasi, dan menyimpan rahasia yang belum terungkap.